Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana Paskah, mari kita saling menyapa dan menguatkan dengan salam kehidupan, salam kemenangan. Dan pada malam ini, melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan, kita merenungkan satu pengajaran firman Tuhan yang diberi judul Pernyataan Kasih Disambut dengan Pengutusan. Diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 17 mengatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ibu Bapa yang baik dan yang dikasihi Tuhan, beberapa pertanyaan yang sering terucap atau terlontarkan, atau mungkin pertanyaan yang sering ada di pikiran kita adalah, mungkinkah mereka yang pernah jatuh dipulihkan kembali? Mungkinkah orang-orang yang pernah jatuh jauh terperosok ke dalam dosa dipulihkan kembali? Mungkinkah orang-orang yang telah menyangkali imannya itu dipulihkan kembali atau diberi kesempatan kedua kalinya? Saudara, pertanyaan ini merupakan pergumulan gereja perdana saat terjadi penganiayaan yang terjadi pada abad ketiga dan keempat, di mana gereja cenderung terombang-ambing karena begitu beratnya hambatan yang dihadapi, sementara satu komunitas yang baru bertumbuh. Nah, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, kisah pengutusan ulang Petrus memberi jawab semua tentang hal itu. Bagaimana Yesus memperlakukan Petrus setelah penyangkalannya menjadi pelajaran yang begitu penting. Bagaimana pemulihan dan pengutusan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, setiap pribadi, setiap kita yang mungkin pernah gagal dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat konteksnya, seperti Yesus hendak menciptakan sebuah suasana damai di pantai Danau Tiberias. Sesudah mereka sarapan, maka Yesus mendekati Petrus dan kemudian memberi satu pertanyaan tentang, apakah engkau mengasihi aku? Dikatakan setelah sarapan di pantai, terjadilah tanya jawab yang kemudian membuat hati Petrus sangat bersedih. 3 kali ia menyangkali Yesus. 3 kali pula Yesus menanyakan pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali Yesus mengutusnya ulang dengan berkata, peliharalah domba-dombaku. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, yang terpenting di sini ialah Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ia bertanya kepada Petrus bukan tentang waktu lewat, waktu yang telah berlalu, melainkan tentang masa kini. Seringkali kita menghubung-hubungkan peristiwa masa lalu seseorang dengan kehidupannya saat ini. Walau itu penting, tapi belajar dari Yesus, maka Yesus hendak mengajak kita untuk melihat hal-hal masa kini, melihat hal-hal yang terbentang di depan kita, tentang kata-kata atau perbuatan yang penting. Sikap hati kita yang saat ini menjadi penting sebagai sebuah komitmen baru. Kasih terhadap Kristus menjadi prioritas. Itu pertanyaan yang cukup penting lewat sebuah dialog antara Yesus dan Petrus tentang kasih kepada Kristus yang menjadi kasih prioritas, karena mereka telah diampuni,
maka respon kita pun menjadi penting. Jawaban kita pun menjadi penting. Kita semua sesungguhnya orang-orang yang pernah dipulihkan atau sudah dipulihkan. Maka jawaban mengasihi Tuhan tidak sekadar jawaban di bibir. Setiap pernyataan kasih disambut dengan pengutusan. Sekali lagi, setiap pernyataan kasih kita kepada Tuhan disambut dengan pengutusan. Artinya kita siap untuk diutus Tuhan. Yesus tak hanya memulihkan Petrus agar berkenan di hadapan Allah, tetapi jauh lebih itu, mengutusnya kembali untuk pelayan Allah. Kita pun adalah pribadi-pribadi yang pernah dan sudah dipulihkan, dan karena itu pula kita pun kini di sini menerima utusan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Siapakah kami yang tidak pernah jatuh? Siapakah kami yang tidak pernah gagal? Kami semua adalah orang-orang yang pernah menyakiti Engkau, pernah melalaikan tanggung jawab dan peran kami. Tapi ternyata Engkau Allah peduli dengan keterbatasan kami. Engkau Allah yang melihat kegagalan kami sebagai kesempatan untuk bangkit. Dan kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan pengutusan ulang. Kini di sini, di peran pelayanan kami, baik itu di lembaga pendidikan, di kantor-kantor di mana kami Engkau utus, di tengah-tengah pelayanan gereja dan keluarga. Sesungguhnya itu semua medan pelayanan yang di mana kami di sana diutus. Pernyataan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan disambut dengan pengutusan. Inilah kami ya Tuhan, utuslah kami, topanglah kami, dan Roh Kuduslah yang menopang kami untuk bisa mengangkat tanggung jawab pengutusan itu dengan baik, menjadi alat di tangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang sedang bekerja melalui kuasa dan urapan Roh Kudus, yang dalam hal ini Tuhan memakai kami sebagai alat yang rapuh, tapi Engkau berkenan memakainya. Dalam kerapuhan itu kami kuat, karena Tuhan di bawah kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami. Malam ini kami hendak menikmati lagi tidur malam bersama keluarga. Mungkin karena kami menikmati tidur malam, dan bagi kami yang mungkin sulit untuk memejamkan mata, karena sedang bergumul karena sakit, bergumul karena kami sedang mendoakan, mempergumulkan orang-orang yang kami kasih yang sedang sakit, yang jauh dari kami, tapi begitu dekat di hati kami. Topang dan lawatlah kehidupan kami semuanya. Jemaat-Mu di berbagai tempat dalam segala keberadaannya, Engkau mengasihinya. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, jalani kehidupan kita hari-hari ke depan, hari-hari yang tidak mudah kita jalani, tapi kita percaya kuasa pengutusannya, kasih kita kepada Tuhan akan memampukan kita untuk memerankan setiap tanggung jawab ini. Untuk semua itu, datanglah kepada Tuhan, bukalah seluruh kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Soli Deo Gloria.